Sain UU, tasain UU, yang artinya halo rebahaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, Still in the House. Sebuah film berjudul Hard Target tahun 2016 akan menceritakan tentang seorang mantan petarung MMA yang dijebak untuk menjadi target buruan dalam sebuah permainan mematikan. Nah, seperti apa kisah perjuangannya? Langsung saja pasang handsfree, simetriskan pusat serbahan, kencangkan celana dalam. Selamat menonton dan cekicrot. Welcome everybody to tonight's weighing in. Berlatar di Las Vegas, Amerika Serikat, kisah akan berfokus pada seorang petarung MMA bernama Baylor yang saat ini akan bertarung melawan teman seperguruan sekaligus sahabatnya sendiri bernama Johnny untuk memperebutkan hadiah uang yang cukup besar sekaligus mengetahui siapa yang terbaik di antara mereka berdua. Is this another? Oh, so it's a reverse kick. Pertarungan pun dimulai dengan Johnny yang terlihat mendominasi jalannya pertandingan. Bahkan Baylor nampak dibuat kewalahan dengan serangan demi serangan yang Johnny layangkan. Namun setelah 3 ronde Baylor kalah berturut-turut, ia mulai bermain apik dengan tetap menjaga irama pertarungan agar bisa membalikan keadaan sehingga ya, tendangan yang Baylor layangkan ke kepala Johnny membuatnya tak sadarkan diri begitu lama, sehingga pihak panitia segera menghentikan pertandingan dengan Johnny yang langsung dilarikan ke rumah sakit, di mana Baylor yang melihatnya pun seketika dibuat khawatir dan menyesal karena takut kehilangan sahabat terbaiknya. Beberapa bulan menjalani perawatan tanpa membuahkan hasil, Johnny akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya setelah gegar otak yang dialaminya tidak bisa disembuhkan. Di mana hal itu benar-benar membuat Baylor sangat terpukul dan terus dihantui rasa bersalah sehingga ia memutuskan pensiun dan pindah ke Bangkok, Thailand untuk menenangkan diri dan melupakan insiden yang tak sengaja ia lakukan. Kapung hap, kolang hap. Meski sudah menyatakan pensiun dari MMA, Baylor tidak sepenuhnya meninggalkan dunia pergelutan yang sudah menjadi hobi dan merupakan keahliannya. Karena di Thailand, ia seringkali mengikuti tarung bebas yang banyak diselenggarakan oleh para penjudi termasuk pengusaha kaya raya yang mungkin sudah baringung micinan duit atau sudah bingung membuang uang karena terlalu banyaknya itunya nyo. Karena tak punya keahlian lain selain gelut, Baylor menghabiskan hari-harinya dengan bertarung, berpindah dari satu lapak ke lapak lain untuk mendapat bayaran saat sudah memenangkan pertandingan. Hingga suatu hari saat Baylor sedang melakukan pertarungannya, kita akan diperlihatkan pada seorang pengusaha batubara kaya raya bernama Aldrich. Ini babangusnya. Si Aldrich ini ternyata sudah lama memperhatikan Baylor dan sangat kagum dengan kemampuan bertarungnya, sehingga setelah pertandingan usai, ia langsung menghampiri dan mengajak Baylor untuk melakukan pertarungan di negara Myanmar dengan iming-iming hadiah uang sebesar $500,000. Not interested. Really? One last payday, and you're set for life. Give Mr. Baylor our particulars. Sempat menolak tawaran dari orang yang baru dikenal, Baylor kembali teringat dengan cita-cita mendiang sahabatnya yang belum kecumponan, di mana sebelum pertarungan terakhirnya, Johnny ingin sekali membeli sebuah rumah kecil di tepi pantai sehingga sebagai bentuk mengobati rasa bersalahnya, Baylor berpikir untuk mempertimbangkan tawaran Aldrich tadi malam demi mewujudkan permintaan terakhir Johnny sahabatnya.
Esoknya, Baylor mendatangi kediaman Aldrich untuk menindaklanjuti tawarannya tadi malam. Baylor menjelaskan jika dirinya tertarik dengan pertandingan yang Aldrich maksud dan akan menerima tawaran tersebut, tapi dengan satu syarat, yaitu mau menang atau kalah, Aldrich harus membayar 2 kali lipat dari tawaran sebelumnya. Like to win, Mr. Baylor? No win bonuses, and I want the cash up front. No bullshit gate percentages. Setelah keduanya sepakat, mereka langsung terbang ke Myanmar untuk melakukan pertarungan yang dimaksud. Dikira akan dibawa menuju ring atau oktagon yang biasa menjadi laga bertarung. Aldrich malah membawa Baylor mendarat di tengah hutan dan menemui beberapa orang yang sudah menunggu kedatangannya. Tiba di sebuah desa, Aldrich disambut hangat oleh pasukan tentara dan Bapak Jenderal yang nampak sudah akrab dengannya. Tak hanya itu, Aldrich juga memberikan sekoper uang yang entah uang untuk apa itu, lalu memperkenalkan Baylor pada teman-temannya yang merupakan para pemburu profesional, dan terakhir melempar $1 juta dalam bentuk batu rubi sebagai bayaran untuk pertarungan yang belum Baylor lakukan sama sekali. You rise to this challenge, you'll reach the pinnacle of satisfaction as a hunter. Karena Baylor terlihat masih bingung, Aldrich akhirnya jujur bahwa ia sengaja menyewa pulau seluas 26.000 hektar ini kepada Bapak Jenderal untuk dijadikan arena bertarung, termasuk menyewa 4 pemburu profesional untuk melakukan perburuan di pulau ini, dan orang yang akan mereka buru tidak lain dan tidak bukan adalah Baylor itu sendiri. This is bull, Rich. I didn't sign up for this. No, it's a hunt. It's fucking insane. 90 seconds. Sontak kali itu membuat Baylor terkejut sekaligus tak percaya dengan apa yang Aldrich katakan, yang jika ia masih menganggap ini lelucon, Aldrich langsung menyuruh para pemburu untuk mengambil dan memilih jenis senjata apa saja yang mereka suka, lalu memanggil 2 warga sipil tak berdosa untuk dijadikan sampel dalam permainan keji ini agar Baylor paham dengan situasi yang dihadapinya. That is just a start. Faktanya, Aldrich sengaja menjebak Baylor masuk dalam permainan ini semata-mata hanya untuk memenuhi nafsu binatangnya. Ia memang sudah terbiasa melakukan perburuan dengan manusia sebagai bahan buruannya. Namun melihat Baylor yang merupakan seorang pria tangguh, Aldrich merasa perlu untuk mencoba hal baru dengan menjadikannya sebagai target utama dengan harapan bisa memberikan pengalaman baru berburu yang lebih beradrenalin. You rise to this challenge, reach the pinnacle of satisfaction as a hunter. Can I get a yeah? Sempat akan pergi, namun para tentara langsung menghadang. Baylor tidak punya opsi lain selain mengikuti permainannya. Sebelum dibiarkan masuk ke dalam hutan, Aldrich memberikan sebuah botol kosong untuk Baylor isi sendiri kalau nanti ia kehausan. Dan satu-satunya cara agar Baylor bisa selamat adalah hanya dengan berenang keluar pulau sebelum para pemburu menemukannya. This will be a good hunt. Sesaat setelah Baylor pergi, kita akan diperkenalkan dengan salah satu pemburu yang bernama, kita panggil saja si Cowboy. Kebetulan saat ini ia sedang melakukan selfie untuk dijadikan dokumentasi sebelum melakukan perburuan, sehingga Aldrich yang melihatnya langsung mengambil dan melarangnya, disusul dengan menyita semua ponsel pemburu lain agar mereka tidak bisa berkomunikasi atau membuat dokumentasi apapun sebagai protokol keamanan yang Aldrich lakukan. You wanna fuck or hunt? Let's go. Singkat cerita, tibalah para pemburu di hutan dan berhasil menemukan bekas jejak pelarian Baylor, sehingga mereka akan berpencar untuk mempermudah perburuan. Sementara Baylor sendiri, ia pergi ke sungai untuk mengisi botol air yang dibawanya, di mana hal mengejutkan terjadi saat ia menemukan jasad seseorang sudah mengambang dengan 2 anak panah di punggungnya dan memutuskan pergi ke sisi lain sungai untuk mengambil air yang bersih. Dan ya, beruntung bidikan si Cowboy di atas air terjun meleset dan hanya mengenai botol minum milik Baylor, sehingga si Cowboy yang kesal pun segera turun dan langsung dikejutkan oleh serangan Baylor dari dalam air. Meski si Cowboy ahli dalam menggunakan senapan, beda cerita saat dia harus berhadapan head to head dengan sang juara MMA seperti Baylor ini, sehingga
Tak lama, muncullah Aldrich CS yang menemukan si koboi sudah terkapar tak bernyawa. Sadar jika buruannya kali ini akan sulit untuk dibunuh, Aldrich menyuruh yang lain untuk menggunakan senjata api dan jangan berpencar dalam melakukan perburuan yang tanpa Aldrich sadari, salah satu pemburu bernama Marshall diam-diam merekam semua kegiatan perburuan ini. Entah siapa dia atau apa tujuannya, si botak yang bernama Madden tak sengaja melihat Baylor sedang susulumputan di balik batu dan bermaksud untuk kabur, sehingga mereka langsung menembakinya saat itu juga. Beruntung Baylor selamat setelah nyangsang di badan salah satu gajah yang sedang moyan, disusul dengan kemunculan seorang gadis bernama Tata. Ini parasnya, melihat Baylor yang merupakan orang asing membuat Tata bertanya-tanya tentang tujuannya berada di sini. Baylor menjelaskan jika saat ini dirinya sedang dikejar oleh para pemburu yang tak segan-segan membunuhnya, sehingga ia akan pergi mencari perbatasan agar bisa keluar dari pulau terkutuk ini. You threw the first punch. You fell in their bath and scared them. I saw the whole thing. Some people are hunting me. Mengetahui Baylor sedang dalam kesulitan, Tata dengan baik hati akan mengantarkannya ke sana. Karena Tata merupakan penduduk asli dan sejak kecil tinggal di sini, ia sangat hafal betul seluk-beluk hutan termasuk para pemburu yang Baylor maksud. Faktanya, Tata juga sedang dalam misi pencarian sang kakak yang sampai sekarang menghilang setelah mereka memburunya, di mana ia cukup dibuat heran karena baru kali ini ada orang luar yang menjadi buruan para pemburu sialan itu. The border's not that way. Just follow me. Tak jauh dari lokasi Baylor, para pemburu mulai kelelahan karena terus berjalan dan masih belum menemukan bebenguk si Baylor. Mereka juga mengeluh karena baru kali ini mendapat buruan yang sangat sulit untuk ditangkap, sehingga Aldrich memanggil dan menyuruh para tentara untuk melakukan perburuan menggunakan kendaraan, sementara ia dan Madden akan menggunakan drone dan GPS untuk melacak keberadaannya. Tell the gang there's another target. Let's see if we can charge extra. Baylor sendiri baru tiba di penghujung pulau dan tinggal sedikit lagi sampai ke perbatasan. Setelah semua bantuan yang Tata berikan, Baylor memintanya untuk mengantar sampai di sini saja. Bukan apa-apa, ia hanya tidak ingin Tata terlibat terlalu jauh dan membuatnya dalam bahaya. Namun hal itu percuma saja karena para pemburu sudah mengetahui keberadaan mereka berdua, sehingga menggunakan motor salah satu kroco, Baylor sengaja memancing pemburu lain yang bernama Sofia untuk mengejarnya agar tetap bisa sembunyi ke tempat aman. Yang setibanya mereka di sebuah bangunan terbengkalai, Sofia dengan gagahnya turun dari motor dan mengajak Baylor untuk melakukan duel dengannya, tanpa sadar jika itu adalah sebuah kesalahan besar karena beres dengan Sophia yang hanya dibuat terkapar, Baylor bergegas mencari keberadaan Tata yang saat ini masih kukurusukan untuk bersembunyi, di mana hal tak terduga terjadi saat pemburu lain yang bernama Jacob dan Tobias anaknya berhasil menemukan Tata dan langsung meringkusnya untuk mereka jadikan tawanan. Melihat kelakuan sang ayah yang sudah keterlaluan, Tobias memilih pergi dan tak ingin ikut campur dalam hal seperti ini. Entah apa yang terjadi pada Tata selanjutnya, tapi Tobias memutuskan menunggu di depan sampai sang ayah selesai dengan perbuatan bejatnya, tepat saat Baylor muncul dan langsung menghapuk bebangusnya. He's dead. Come on, let's go. Beberapa kilometer berjalan, mereka memutuskan singgah di salah satu rumah terbengkalai. Melihat bekas luka di bahu Baylor yang cukup serius, Tata meracik obat tradisional untuk menutup lukanya agar tidak mengalami infeksi. Setelah cukup memiliki tenaga dan kembali melanjutkan perjalanan, Baylor tiba-tiba mencium bau hangus dan menemukan bangkai Muning yang sudah ludes terbakar, di mana Tata baru ingat jika di lahan ini yang saat ini mereka injak
terdapat puluhan ranjau darat aktif yang sengaja Aldrich tanam untuk menakuti warga desa. Landmines. What? Don't move! Sudah mah terjebak di tengah ladang yang dipenuhi ranjau darat, mereka semakin dibuat terpojok saat Aldrich CS tiba di sana dan berhasil menemukan keberadaan Baylor, di mana Tobias yang beleguk dan masih ngenes atas kematian sang ayah pun nekat masuk ke ladang seorang diri sambil menembak ke segala arah sampai akhirnya karena ranjaunya sudah habis meledak, kini mereka bisa kabur dan menjauh dari kejaran para pemburu untuk sementara waktu. Dengan fakta bahwa jalan menuju perbatasan masih cukup jauh, Tata membawa Baylor ke sebuah gua tempat biasa penduduk desa berdoa untuk istirahat dan secara kebetulan mempertemukan Baylor dengan kakaknya Tata yaitu Win yang ternyata masih hidup, berhasil selamat dari kejaran Aldrich CS beberapa hari yang lalu. I'm not one of them, all right? I'm in the same position. Okay, trust me. We can trust him. Those guys are hunting me as well. Just trust me too. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Sadar-sadar Baylor terbangun seorang diri dengan Tata dan Win yang sudah tidak ada di sana, berikut tas pinggang berisi batu rubi yang ia bawa juga ikut-ikutan hilang. Sehingga ia segera pergi mencari untuk keberadaan mereka yang tanpa diduga. Rupanya Tata dan Win sudah berhasil tertangkap oleh Aldrich CS yang bermaksud menghabisinya di atas rel kereta. Tanpa sadar, jika di bawah rel, Marshall diam-diam merekam semua kegiatan Aldrich CS dan tiba-tiba ya, muncullah Baylor yang berhasil merebut pistol dan kamera yang Marshall bawa, sehingga tanpa pikir panjang, Baylor menyeretnya dan pergi ke atas rel untuk membuat kesepakatan dengan Aldrich yang jika ia melepaskan Tata dan Win, maka Baylor akan mengampuni nyawa si Marshall ini. You care about them. They took your payday. Cut him loose. Cut him loose and back up or I'll blow his fucking head off. Karena yang Aldrich inginkan hanyalah membunuh Baylor, ia dengan cuma-cuma melepaskan Tata dan Win begitu saja. Namun, hal tak terduga terjadi saat Aldrich sudah menyuruh Sofia untuk menghabisi mereka berdua saat dalam perjalanan, sehingga Tata yang sadar jika sang kakak masih terluka pun nekat mendorongnya ke sungai dan akan menemuinya nanti, tepat setelah ia membereskan urusannya dengan si Sofia ini. Selesai dengan Sofia dan menyusul sang kakak ke sungai, Baylor sendiri masih bingung untuk bisa keluar dari situasi terpojok ini, sehingga daripada kelamaan mikir dan keburu ditembak oleh si Aldrich, ia memutuskan untuk mengambil sebuah langkah berani, yaitu ya, Baylor nekat melompat dari atas jembatan berhasil selamat setelah mendarat tepat di atas sungai yang cukup dalam, sehingga lagi untuk kesekian kalinya Aldrich CS gagal membunuh Baylor dan justru malah mendapati Sophia yang sudah mati dalam kondisi mengenaskan. Not good. Saat sedang papalidan itulah Baylor mulai melihat-lihat isi kamera yang ia rampas dari Marshall. Kamera tersebut rupanya berisi semua aktivitas kejam Aldrich CS selama melakukan perburuan manusia, sehingga Baylor langsung mengamankan dan menyimpan memorinya. Sempat baed atau cemberut karena mereka sudah mencuri batu rubi milik Baylor, Tata akhirnya jujur bahwa ia terpaksa melakukan hal itu. Tata bermaksud menyogok Bapak Jenderal untuk membebaskan warga desa yang sudah Aldrich beli dan berharap Jenderal bisa menghentikan semua kegilaan yang Aldrich perbuat ini. That's why I took the rubies. Can't. Get me to the border, we're calling quits.
I don't blame you. Aldrich C sendiri baru tiba di tepi sungai dan mendapati kamera milik Marshall tanpa kartu memori, sehingga mengetahui jika kamera itu milik si Marshall. Aldrich yang kesal langsung menghabisinya saat itu juga dan menjelaskan jika saat ini Baylor memiliki rekaman video yang bisa menjebloskan mereka semua ke dalam penjara, sehingga Aldrich menyuruh Madden dan satu pemburu yang tersisa bernama Parto untuk segera merebut kembali memorinya. You're our last hunter. That's Baghdad. Signal's back. Dengan GPS yang ia bawa, Aldrich mendeteksi Baylor sedang berada tak jauh dari lokasi mereka saat ini, di mana Baylor yang melihat hal itu pun begitu heran karena kemana saja ia pergi, Aldrich selalu bisa menemukannya kecuali saat mereka memasuki gua. Mengetahui jika Aldrich telah melacak keberadaannya dengan menyimpan sebuah GPS pada ruby yang ia bawa, Baylor langsung menyimpan chip tersebut dan memberikan semua rubinya pada Tata yang lebih membutuhkan, sementara ia akan berusaha pergi ke perbatasan seorang diri. Dan ya, Baylor harus ketahuan oleh Aldrich yang langsung mengerahkan pasukannya untuk melakukan pengejaran. Sementara untuk Tata dan Win, mereka juga tidak sempat bersembunyi karena Parto lebih dulu menemukannya. Sehingga daripada terus berlari dan belum tentu akan selamat atau tidak, Win yang sudah muak dengan semua kegilaan ini pun nekat melawan Parto seorang diri. Tetapi melihat sang kakak tumbang dengan mudah, Tata yang sama-sama sudah muak pun langsung menyerang Parto dari belakang menggunakan sebuah jerigen kosong. Di mana hal tersebut justru malah membuatnya dalam posisi terpojok sampai akhirnya beralih ke Baylor yang masih dalam pengejaran Aldrich dan para tentara. Ia terus dihujani rentetan peluru yang hampir saja mengenai tubuhnya. Namun kejar-kejaran tak berlangsung lama setelah pasukan tentara berhasil menembak mesin perahunya, sehingga Baylor langsung menepi dan melawan pasukan tentara yang sudah menunggunya. Apes bagi Baylor yang tinggal sedikit lagi bisa melewati perbatasan. Aldrich dan Madden keburu menghadang dan menggunakan cara licik untuk memancing Baylor keluar dari persembunyiannya. Tak ingin jatuh lebih banyak korban jiwa, Baylor dengan gagahnya keluar dan menantang Aldrich untuk berduel 1 lawan 1. Namun karena Aldrich pada dasarnya hanya seorang pecundang tak bermoral yang hanya punya cocot dan cungur yang babayosan, ia pun menyuruh 5 algojonya untuk melawan Baylor yang hanya seorang diri, dan inilah yang terjadi. Dan ya, Baylor berhasil mengalahkan para algojo tanpa kesulitan sedikit pun. Bahkan ketika Madden menggunakan senjata untuk melawan, ia sama sekali tidak ada apa-apanya di hadapan Yuri Boyka, sang penguasa penjara yang berhasil menjatuhkan Madden dengan tendakan ikoniknya. Tak cukup sampai situ saja, Baylor kembali membrutal dengan menghajar babangusi Aldrich hingga terkapar tak berdaya, di mana amarahnya seketika terhenti saat jenderal dan pasukannya tiba di sana dan meminta Baylor menghentikan aksi brutalnya tersebut. Tepat saat Aldrich meminta jenderal dan pasukannya untuk segera menghabisi Baylor, datang Tata yang dengan sigap memberikan sekantong batu rubi untuk kebebasan Baylor. Melihat piduiten atau cuan yang tak ternilai harganya, Bapak Jenderal langsung menerima dan menyuruh pasukannya untuk menurunkan senjata. Biarkan saja Baylor dan tetap pergi. Namun Aldrich yang tak terima dengan keputusan beliau pun nekat mengambil pistol dari sakunya, dan inilah yang terjadi. Setelah semua selesai dan jenderal menarik mundur pasukannya,
Tata diam-diam menghampiri Baylor dan menunjukkan segenggam batu rubi untuk bekal Baylor pulang ke kampung halaman, karena ternyata tepat sebelum Tata memberikannya pada Bapak Jenderal, ia diam-diam sudah mengkorteng setengah dari batu rubinya dan tamat ending yang sangat membagongkan.